Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita memulai hari, kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada setiap kita ada sebuah kekuatan yang mau dinyatakan, tidak lain adalah beribadahlah. Artinya apa? Beribadah itu haruslah menjadi bagian dari kehidupan setiap kita. Maka jangan sampai kita lupa beribadah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih ketika kita mengawali membuka hari di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika pemazmur menuliskan beribadahlah kepada Tuhan, itu mau mengatakan itu perintah, is command. Makanya setiap kita haruslah selalu beribadah. Dan lebih lagi firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita beribadahlah dengan sukacita. Artinya apa? Pemazmur mau bahwa setiap kita di dalam beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita, harus dengan hati yang gembira, harus dengan ekspresi yang melambangkan kegembiraan atas sukacita yang melimpah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, sahabat GKPS TV, Tuhan perintahkan bahwa setiap kita haruslah beribadah dengan sukacita. Lalu apa yang berikut yang mau dikatakan? Ketika beribadah itu dinyatakan beribadah dengan sukacita, itu bicara tentang ibadahmu biarlah digerakkan oleh hatimu. Biarlah ibadahmu bukan hanya bicara sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terekspresi di dalam dirimu. Tapi itu adalah sebuah ungkapan yang terdalam dari hatimu yang digerakkan oleh sukacita di dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita. Lalu yang berikut, pemazmur mau menegaskan untuk setiap kita bahwa beribadah dengan sukacita itu dan datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai ingin mengatakan bahwa setiap kita ketika beribadah itu adalah bagian dari larutnya, menyatunya kita dengan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Artinya apa? Bahwa sejatinya Tuhanlah yang menguasai, Tuhanlah yang melingkupi, dan sukacitanya lah terjadi atas setiap kita. Dan itulah ibadah yang sejatinya di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, subjek yang dituju adalah Yesus Kristus. Maka jangan jadikan subjek yang lain di dalam ibadahmu. Tapi selalulah Tuhan Yesus itu menjadi subjek di dalam setiap ibadah kita. Maka saudaraku, sahabat GKPS TV, kita mendapatkan beberapa refleksi di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di pagi hari ini. Apa yang menjadi kekuatan kita? Yang pertama sekali, ingatlah selalu bahwa ibadah itu bukanlah sesuatu rutinitas. Ibadah itu jangan jadikan menjadi beban di dalam kehidupanmu. Tapi biarlah ibadah itu adalah ungkapan sukacita bagaimana karya Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupanmu. Ungkapan sukacita yang bukan mengatakan bahwa tidak ada pergumulan, tidak akan ada tantangan. Atau mungkin di dalam hari ini ketika engkau menjalaninya seakan-akan tidak ada tantangan. Bukan seperti itu. Tapi ada sebuah ungkapan bahwa sukacita di dalam Tuhan akan menutupi, akan memampukan kita menaklukkan itu semua di dalam kebenaran firman Tuhan.
Lalu apa yang kedua menjadi refleksi bagi setiap kita? Tidak lain adalah ibadah itu biarlah melibatkan seluruh dirimu, seluruh keberadaan dirimu. Penyembahan Tuhan itu, ibadah kepada Tuhan itu melibatkan emosi, suara, dan bahasa tubuhmu. Itu menjadi ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Maka biarlah seluruh kehidupan ini menjadi bahagian ibadah di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Kita ditegaskan ketika firman Tuhan mengatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, itu mengatakan bahwa yang layak disembah, dipuji, dimuliakan itu hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Sumber sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Maka jangan cari sukacitamu dari dunia ini. Apalagi jangan pernah menggantungkan sukacitamu kepada orang lain, kepada kehidupan di sekitarmu. Tapi gantungkanlah sukacitamu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu apa yang keempat menjadi refleksi buat setiap kita? Ingatlah, Tuhan selalu merindukan kita. Tuhan selalu mengundang setiap kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Sebab apa? Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat dan teramat dekat dengan kehidupan kita. Maka di dalam ibadahmu, maka di dalam ibadah yang kita lakukan, kita percaya bahwa itu adalah pemenuhan, memenuhi undangan Tuhan untuk setiap kita tanpa terkecuali di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Kita mau memulai aktivitas kita hari ini. Kita memulai hari ini beraktivitas. Tuhan mau biarlah ibadahmu berdampak kepada dunia ini. Jadikanlah pribadimu pribadi yang berdampak. Dan itu menyatakan, membuktikan bahwa engkau benar adalah pribadi yang beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik di dalam sahabat GKPS TV, benarlah ketika firman Tuhan ini dituliskan sebagai mazmur syukur. Dalam bahasa Ibrani mengatakan Mizmor Letodah, yang berarti mazmur untuk ucapan syukur. Mazmur Letodah. Artinya apa? Maka tetaplah bersukacita, tetaplah beribadah kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada hal apapun di luar Yesus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kami hanya mau beribadah kepada Tuhan saja. Bahkan beribadah dengan sorak-sorai. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka
sukacitalah. GKPS TV.